fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Messil Girls dan Eliano Renders mengejutkan dengan mengungkapkan hal baru yang mereka miliki. Selain itu, usai proses Girls dan Eliano disetujui oleh Komisi 3 DPR, akan ada pengambilan sumpah untuk jadi WNI yang setidaknya akan dilaksanakan pekan depan yang akan digelar di Belanda. Karena agar tak terlambat didaftarkan ke AFC dan bisa membela Garuda untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Namun PSSI tampaknya masih belum puas untuk memenuhi target di 2 laga pada bulan depan. Salah satu yang sedang diusahakan untuk posisi striker baru yang kabarnya akan menyusul Hilgers dan Eliano. Melihat hal itu, tentunya membuat media makin khawatir saat bertemu di bulan depan. Lantaran Cina sedang dilanda tren buruk di 2 laga awal round 3 kemarin, yang masih belum raih 1 pun poin. Hal itu yang membuat mereka pesimis sampai bilang ini terlalu sulit. Namun apa saja kelebihan para punggawa baru Timnas Indonesia itu? Mari kita bahas bersama-sama. Every step we pave the way. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. We can't beat that ourselves. Ya, berbagai hal positif sedang berpihak kepada kita. Setelah kemarin bisa menahan imbang Arab Saudi dan Australia, kini Timnas Indonesia semakin percaya diri menatap ke depan. Kita yang akan main away ke Bahrain dan Cina dengan mantap menargetkan untuk meraih hasil penuh dengan 6 poin, seperti yang sudah ditargetkan oleh Ketua Umum PSSI dan Sintayong. Nah, untuk mendukung target tersebut, tentunya Sintayong juga butuh amunisi baru yang ternyata digarap secara kilat oleh pihak PSSI. High into the light. The stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Selain PSSI, ternyata pihak Kemenkumham juga sangat mendukung percepatan proses naturalisasi Hilgers dan Eliano dengan mendatangi mereka ke Belanda untuk pengambilan sumpah WNI. Ini merupakan pertama kalinya ada punggawa keturunan yang dijemput untuk dijadikan WNI. Sebelumnya mereka lah yang datang ke Indonesia untuk melakukan sumpah tersebut. Hal itu harus dilakukan karena saat ini PSSI tengah diburu waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi mereka berdua. Lantaran ada batas waktu yang harus disanggupi oleh PSSI, cuma sampai tanggal 24 September 2024 mendatang agar bisa didaftarkan ke AFC. Dengan demikian, 2 pemain Eredivisie tadi harus segera mengambil sumpah WNI setidaknya minggu depan. Sebab jika terlambat, mereka tak bisa membela Garuda untuk melakoni laga kontra Bahrain dan Cina. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we Cerita terpendam Messil Girls usai pilih Indonesia. amplified. Setelah putuskan untuk bergabung dengan skuad merah putih pemain FC20, Messil Girls baru-baru ini menceritakan dirinya yang sebenarnya juga masih ada harapan untuk bela timnas Belanda. Karena ia masih cukup muda dan jadi salah satu bek potensial di Liga Belanda. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun itu tetap ingin membela Garuda dan ingin membawa timnas Indonesia ke kancah Piala Dunia. Saya tidak begitu yakin jika semua orang tahu berapa banyak rakyat Indonesia, tetapi 280 juta orang tinggal di sana. Jadi, merasa bangga saja bermain untuk orang-orang banyak tersebut di stadion dengan kapasitas 80.000 orang. Saat ini, kami bermain di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada sesuatu yang benar-benar yang ingin dicapai, kata Messil Girls kepada Football Premier. Selain itu, saat ditanya soal rasa terpendamnya kenapa akhirnya memilih Indonesia, ia mengaku bangga. Saya tidak bisa mengatakan apapun selain saya bangga, tapi juga keluarga saya benar-benar bangga. Lanjutnya, saat ditanya media Belanda, Football Premier. Eliano ungkapkan skillnya saat rapat DPR. Di tengah proses naturalisasi, Eliano Renders sempat bercerita banyak mengenai dirinya saat dalam raker Komisi 10 DPR RI. Pemain PSIS Zwolle itu juga mengungkapkan bahwa dirinya bisa memainkan berbagai posisi berbeda di atas lapangan, guna membantu skuad asuhan Sintayong untuk menuju Piala Dunia. Saya bisa bermain di berbagai posisi berbeda. Saya senang bermain di tim ini bersama rekan satu tim saya.
Karena saya banyak bermain di Belanda, saya coba membantu tim ini mencapai, kata Eliano Renders saat rapat dengan DPR. Lanjutnya, pemain berusia 23 tahun itu juga mengungkapkan bahwa ada perbedaan besar di Belanda dan Indonesia yang membuatnya akhirnya berpaling. Perbedaan besar dari Indonesia adalah negara yang besar dan sangat mencintai sepak bola. Di Belanda, orang banyak yang suka sepak bola, tapi juga banyak juga yang suka dengan olahraga lainnya. Lanjut Eliano. We'll conquer fear without delay. Warrior strong won't go astray. PSSI siap kebut striker baru. Setelah bergabungnya Masilgers dan Eliano Renders tadi, nampaknya tak membuat PSSI dan Sintayong merasa lega, lantaran timnas masih membutuhkan punggawa baru untuk posisi ujung tombak alias striker. Hal ini juga dilakukan untuk bisa membantu Coach Shin untuk memenuhi target bersama PSSI. Melihat hal itu, ada salah satu striker yang memberikan kode keras kepada pihak PSSI. Dia adalah Mauro Zylstra, pemain Volendam U21 yang bermain sebagai striker. Pemain muda berusia 19 tahun itu bahkan tak sungkan mengungkapkan harapannya kepada PSSI agar proses naturalisasinya bisa berjalan lebih cepat dan ingin segera bersalaman dengan Erick Thohir. Hal itu ia curhatkan dalam sebuah wawancara di channel YouTube milik Yusa Nugraha. Ya, tentunya sudah ada kontak dengan PSSI dan dengan Fardi Bahdim. Saya berharap proses naturalisasi bisa lebih berprogres lagi dan bisa segera terbang ke Indonesia. Ya, tentu saja saya ingin segera bertemu Ketua PSSI, kata Mauro Zylstra saat ngobrol dengan Yusa Nugraha. Selanjutnya, striker FC Volendam U21 itu juga mengungkapkan dirinya sudah menyerahkan berkas-berkas untuk dilakukan pengecekan agar bisa segera debut memperkuat timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini PSSI sedang memeriksa semua dokumen, jadi untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau dan diberitahu kapan bisa terbang ke Indonesia. Tetapi saya tidak tahu berapa lama proses itu. Sepertinya akan segera terjadi. Sekali lagi, semua dokumennya semua sudah di PSSI. Sekali lagi, saya hanya perlu menunggu sampai PSSI bilang saya harus terbang ke Indonesia. Lanjutnya. Ini merupakan sesuatu yang bagus, lantaran pemainnya sendiri yang berminat untuk membela Garuda dan mau berusaha untuk gabung tanpa dibujuk. Media Cina mulai panik sampai pesimis. Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Ketum Erick Thohir dan Sintayong tadi, membuat salah satu media Cina mengaku khawatir saat nanti bertemu dengan timnas Indonesia. Salah satunya diungkapkan oleh media bernama NetEase. Menurut media Cina itu, mereka melihat tim berjuluk The Dragon itu sulit menang dan akan kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang sulit bagi timnas untuk meraih kemenangan di kandang sendiri, tulis NetEase dalam situsnya. Seperti yang diketahui, Cina memang sedang dalam tren buruk di dua laga awal kemarin, setelah dibantai 7-0 di kandang Jepang dan kalah 1-2 atas Arab Saudi di hadapan penonton sendiri. Hal tersebut yang membuat mereka khawatir tak meraih poin dan akan menjadi juru kunci doang di klasmen grup C, kualifikasi Piala Dunia Ron 3. Jadi itulah beberapa angin segar yang didapatkan timnas baru-baru ini. Dan prediksi saya, sepertinya timnas akan mencapai target di bulan depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.